Sering berbuat ulah di sekolahan, saat guru ini datangi rumah muridnya, ia langsung syok saat tahu hal ini. Yang sudah subscribe, semoga rezekinya lancar ya. Langit pagi itu kelabu, menambah kesan suram di lingkungan SMA Negeri 3. Di dalam kelas 10B, suasana begitu hening saat Bu Ratna menjelaskan materi matematika yang membosankan. Murid-murid mencatat dengan setengah hati. Sementara beberapa di antaranya mencoba menahan kantuk. Namun ketenangan itu seketika berubah saat Guntur, siswa yang baru saja naik ke kelas 10 tahun ini, bangkit dari bangkunya. Ia dikenal luas di kalangan guru bukan karena prestasi, tetapi karena kenakalannya. Dengan langkah santai namun penuh keyakinan, Guntur meninggalkan kelas bersama dua temannya, Ardi dan Joko. Mereka bertiga menyelinap ke kantin yang sepi di jam pelajaran. Kantin yang biasanya ramai, kini sunyi senyap. Hanya ada ibu kantin yang sibuk membereskan barang dagangannya. Guntur dengan cekatan mengambil beberapa bungkus makanan ringan dan beberapa botol minuman tanpa membayar. Ardi dan Joko mengikutinya dengan tertawa pelan, merasa seperti penjahat yang tak tersentuh. Ibu kantin yang melihat aksi mereka segera mencatat dalam hati untuk melaporkannya ke guru piket. Tanpa rasa bersalah, Guntur dan teman-temannya melangkah ke belakang sekolah. Sebuah area tersembunyi yang sering mereka jadikan tempat berkumpul dan merokok. Asap rokok mengepul di udara, mengisi ruangan sempit di belakang gedung sekolah yang kusam. Tawa dan canda mengisi percakapan mereka, seolah dunia ini hanya milik mereka bertiga. "Gila, hari ini benar-benar santai banget," kata Joko sambil menghembuskan asap rokok dari mulutnya. "Ya, hidup sekali harus dinikmati," balas Ardi mengangkat botol minuman yang diambil dari kantin. Guntur hanya tertawa sambil menyulut rokoknya yang kedua. Namun kebebasan itu tidak berlangsung lama. Tak berapa lama kemudian, dua orang guru piket, Pak Budi dan Bu Yani, mendatangi mereka dengan langkah cepat dan ekspresi marah. "Sudah cukup, kalian bertiga ikut saya ke kantor BK sekarang." Guntur hanya mengangkat bahu, sementara Ardi dan Joko saling melirik dengan raut wajah yang pasrah. Mereka tahu ini bukan kali pertama mereka berurusan dengan Pak Sandi, guru BK yang tegas namun sebenarnya peduli. Di kantor BK, Pak Sandi sudah menunggu. Dia menghela napas panjang saat melihat ketiga wajah yang sudah tidak asing lagi baginya. Alih-alih langsung memarahi, Pak Sandi membiarkan mereka duduk, tanpa berkata sepatah kata pun. Waktu berlalu lambat, dan ketiganya mulai merasa gelisah. Di ruangan itu, dinding-dinding dipenuhi poster tentang disiplin dan tanggung jawab. Namun kata-kata itu seakan tak pernah berarti bagi mereka. Akhirnya, bel istirahat berbunyi. Pak Sandi dengan raut wajah serius mendekati mereka. "Apa yang kalian lakukan tadi?" tanyanya dengan nada datar namun tajam. Guntur yang biasanya begitu percaya diri, kali ini menundukkan kepala. "Kami hanya bosan, Pak," jawabnya pelan. Pak Sandi menggelengkan kepala. "Bosan bukan alasan untuk mencuri dan merokok. Kalian tahu itu melanggar aturan sekolah. Lihat seragam kalian, tidak ada satupun yang rapi. Tidak pakai dasi, baju dikeluarkan, sepatu berwarna. Ini sekolah, bukan tempat bermain." Kedua teman Guntur, Ardi dan Joko hanya bisa terdiam.
Pak Sandi melanjutkan ceramahnya tentang disiplin dan tanggung jawab. Suaranya tegas, namun ada nada kecewa yang mendalam di setiap katanya. Setelah beberapa menit yang terasa seperti berjam-jam bagi ketiganya, Pak Sandi memutuskan hukuman mereka. Kalian akan berdiri di halaman sekolah sampai jam istirahat selesai. Biar semua siswa melihat kalian dan tahu konsekuensi melanggar aturan. Guntur dan kedua temannya berdiri di halaman sekolah dengan wajah tertunduk. Siswa-siswa lain yang melihat mereka hanya melirik sekilas. Beberapa bahkan tersenyum sinis. Tidak ada yang heran melihat mereka di situ. Hukuman seperti ini sudah menjadi pemandangan biasa. Terik matahari siang semakin menyengat. Keringat mulai mengalir di wajah mereka. Tetapi tidak ada pilihan lain selain menjalani hukuman tersebut. Di tengah hukuman itu, Guntur bersiul kepada siswi perempuan yang lewat. Menggoda salah satu dari mereka. Bukannya menyesal, ia malah semakin menjadi. Yang mana membuat siswi itu melirik tajam. Guntur terkekeh, begitu pula kedua temannya. Lucu rasanya menggoda orang lain. Ketika bel berbunyi tanda istirahat usai, Pak Sandi datang menghampiri mereka lagi. Saya berharap kalian belajar sesuatu dari ini. Ini bukan tentang masalah hukuman, tapi tentang kalian memahami tanggung jawab. Sekarang kembali ke kelas dan pastikan seragam kalian rapi. Guntur dan temannya kembali ke kelas dengan seragam yang lebih rapi. Walaupun nanti pasti kembali berantakan seperti semula. Mereka hanya bertindak seolah menyesal di depan guru. Lalu besoknya akan kembali berbuat hal itu. Tidak ada rasa jengah bagi mereka. Hanya kesenangan membuat rusuh. Langit cerah pagi itu tidak secerah hati Guntur, Ardi, dan Joko. Mereka berdiri dengan rasa enggan di lapangan olahraga, mengenakan pakaian olahraga yang tampak kusut. Hari ini mereka tidak menunjukkan tanda-tanda kapok. Di depan mereka Pak Ihsan, guru olahraga, memberikan instruksi dengan tegas. Kalian akan lari mengelilingi desa-desa sekitar, kembali sebelum jam olahraga habis. Perintah Pak Ihsan sambil menunjuk rute yang harus mereka tempuh. Guntur mengangguk seadanya. Begitu pula Ardi dan Joko. Saat peluit ditiup, semua siswa mulai berlari. Namun, Guntur, Ardi, dan Joko dengan cepat mengambil posisi di barisan belakang. Mereka melambatkan langkah, dan ketika yakin tidak ada yang memperhatikan, menyelinap ke arah yang berbeda dari rute yang telah ditentukan. Mereka berjalan santai menyusuri jalan setapak di belakang desa. Tertawa-tawa dan bercanda seperti biasa. Mereka sudah hafal betul jalan-jalan kecil di sekitar sini. Rencana mereka sederhana, menghindari lari dan menikmati pagi dengan cara mereka sendiri. Di balik pepohonan rimbun, mereka menemukan sebuah warung kecil yang sepi. Warung itu sering menjadi tempat pelarian mereka dari kebosanan sekolah. Mereka memesan minuman dingin dan duduk di bangku kayu yang terletak di luar warung. Merasakan angin sepoi-sepoi yang menyegarkan. Pak Ihsan pasti nggak nyadar kita kabur, kata Joko sambil menyesap minumannya. Ardi tertawa. Iya, dan kita bisa santai-santai di sini sampai jam olahraga habis. Guntur hanya tersenyum kecil, menikmati momen kebebasan singkat itu. Tapi jauh di lubuk hatinya, ada rasa gelisah yang tidak bisa ia hilangkan. Dia tahu mereka akan ketahuan cepat atau lambat. Sementara itu, di lapangan olahraga, Pak Ihsan terus memantau jalannya latihan dari lapangan. Waktu berlalu dan para siswa satu persatu kembali dari lari mereka.
Namun 3 wajah yang sudah dikenal karena kenakalannya tidak kunjung muncul. Jam olahraga hampir habis ketika Pak Ihsan mulai merasa cemas. Dia menatap ke arah jalan desa, berharap melihat bayangan ketiga siswa tersebut. Namun yang ditunggu-tunggu tidak juga datang. Tidak ada yang tahu kemana mereka pergi karena berada di barisan belakang saat mulai berlari. Di saat yang sama, di kantor BK, Pak Sandi sedang memeriksa beberapa berkas ketika telepon berdering. Dia mengangkatnya dengan sigap. "Halo, Pak Sandi di sini. Siapanya?" Di seberang telepon, suara tetangga yang dikenal Pak Sandi menjelaskan bahwa ada 3 siswa dari SMA Negeri 3 yang terlihat berkeliaran di sekitar SMA Negeri 2 yang jaraknya memang tidak jauh dari sekolah mereka. "Saya curiga mereka adalah Guntur, Ardi, dan Joko," ujar suara di telepon. Pak Sandi menghela napas panjang. Ketiga siswa itu lagi. Sebelum dia sempat merespon, telepon kembali berdering. Kali ini, informasi yang masuk membuatnya semakin kesal. Ketiga siswa tersebut sedang berada di kantor kepala sekolah SMA Negeri 3. Dengan cepat Pak Sandi berkoordinasi dengan ibu kepala sekolah. Mereka berdua segera menuju SMA Negeri 2 dengan menggunakan mobil sekolah. Perjalanan singkat itu dipenuhi dengan keheningan. Hanya sesekali dipecahkan oleh helaan nafas panjang Pak Sandi. Sesampainya di SMA Negeri 2, mereka disambut oleh staf sekolah yang mengarahkan mereka ke ruangan kepala sekolah. Di sana, Guntur, Ardi, dan Joko duduk dengan wajah menunduk. Di depan mereka kepala sekolah SMA Negeri 2, Pak Darman, sedang memberikan ceramah panjang lebar. "Guntur, Ardi, Joko, apa yang kalian pikirkan? Ini bukan pertama kalinya kalian membuat masalah." Suara Pak Darman terdengar jelas, penuh dengan kekecewaan. Ketika Pak Sandi dan ibu kepala sekolah masuk, ketiga siswa itu semakin menundukkan kepala mereka. Pak Darman berhenti sejenak, memberi kesempatan kepada Pak Sandi untuk berbicara. "Terima kasih Pak Darman," ujar Pak Sandi dengan anggukan kecil. "Anak-anak ini sepertinya memang perlu diberikan pelajaran yang lebih tegas." Ibu kepala sekolah maju ke depan, menatap ketiga siswa dengan tatapan tajam. "Kalian bertiga, berapa kali lagi kami harus mengingatkan kalian tentang pentingnya disiplin dan tanggung jawab? Hari ini tindakan kalian sudah melewati batas." Guntur yang biasanya penuh percaya diri hanya bisa menggigit bibir. Ardi dan Joko tampak gelisah di kursi mereka. "Kalian akan diberi hukuman yang lebih berat dari sekedar berdiri di halaman sekolah," lanjut ibu kepala sekolah. "Kami akan memanggil orang tua kalian dan memberikan peringatan keras. Jika masih seperti ini, kalian bisa dikeluarkan." Pak Sandi menambahkan, "Kalian harus paham bahwa sekolah ini memberikan kesempatan untuk belajar, bukan untuk main-main. Sudah waktunya kalian berubah." Guntur, Ardi, dan Joko saling melirik. Mengetahui bahwa kali ini mereka benar-benar telah melampaui batas. Ketiga siswa itu meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, menyadari bahwa mereka tidak bisa terus-menerus menghindari konsekuensi dari tindakan mereka. Saat perjalanan pulang ke sekolah, Pak Sandi berbicara dengan ibu kepala sekolah mengenai tindakan disipliner yang lebih efektif. "Mungkin kita perlu lebih banyak berkomunikasi dengan orang tua mereka," usul Pak Sandi. Ibu kepala sekolah mengangguk setuju. "Kita harus membuat mereka mengerti bahwa tindakan mereka tidak hanya mempengaruhi mereka sendiri, tetapi juga mencoreng nama baik sekolah."
Setibanya di sekolah, Guntur, Ardi, dan Joko langsung dibawa ke ruang BK untuk pertemuan lanjutan. Orang tua mereka sudah dihubungi dan diminta datang secepat mungkin. Guntur duduk di kursi, menatap kosong ke depan. Rasanya seperti dejavu, tapi kali ini lebih serius. Orang tua mereka tiba dengan ekspresi campuran antara marah dan cemas. Pertemuan berlangsung dengan penuh ketegangan. Pak Sandi dan Ibu Kepala Sekolah menjelaskan situasi dengan rinci, menekankan betapa pentingnya peran orang tua dalam mendidik anak-anak mereka. Setelah pertemuan selesai, Guntur, Ardi, dan Joko diberi kesempatan untuk bicara. Guntur yang biasanya begitu berani, kini hanya bisa berkata pelan. "Kami minta maaf, Pak, Bu. Kami akan berusaha berubah." Pak Sandi menatap mereka dengan tajam. "Ini kesempatan terakhir kalian, manfaatkan dengan baik." Hari itu, di ruangan BK yang sunyi, Guntur, Ardi, dan Joko menyadari bahwa kenakalan mereka tidak lagi bisa ditoleransi. Mereka meninggalkan ruangan dengan perasaan campur aduk, dan mungkin ini adalah awal dari kesadaran baru dalam diri mereka. Ke depan, setiap langkah mereka akan lebih berhati-hati. Karena mereka tahu, mereka tidak bisa terus-menerus bermain dengan api tanpa akhirnya terbakar. Hari-hari berlalu, dan Guntur tidak kunjung datang ke sekolah. Selama beberapa minggu, bangku yang biasanya ditempati sama Guntur kosong. Dan ini mulai menimbulkan kekhawatiran di kalangan guru, terutama Pak Sandi, guru BK. Dia memutuskan untuk membahas masalah ini dengan Pak Aruf, guru kesiswaan. Mereka berdua duduk di ruang guru yang sepi setelah jam pelajaran berakhir. Pak Sandi membuka diskusi dengan nada serius. "Pak Aruf, saya sudah lama memperhatikan Guntur. Meski dia sering membolos dan berbuat ulah, ada sesuatu yang berbeda darinya. Dia selalu berangkat tepat waktu, bahkan lebih pagi dari siswa lain. Dan meskipun sering tidak rapi, dia selalu membawa kelengkapan seragamnya." Pak Aruf mengangguk setuju. "Benar, saya juga memperhatikan hal itu, Pak. Kedua temannya Ardi dan Joko lebih terlihat seperti berandalan. Tapi Guntur sepertinya punya kedisiplinan tersendiri. Saya curiga ada masalah lain yang memicu perilaku Guntur, Pak. Mungkin masalahnya bukan di sekolah, tapi di rumahnya. Bisa jadi keluarganya atau lingkungan sekitarnya." Pak Sandi melanjutkan. Setelah mendiskusikan berbagai kemungkinan, mereka sepakat untuk melakukan kunjungan rumah atau home visit. Mereka berharap bisa menemukan akar masalah dan membantu Guntur dengan cara yang lebih tepat. Begitu jam sekolah berakhir, Pak Sandi dan Pak Aruf berangkat menuju rumah Guntur. Perjalanan itu dipenuhi oleh rasa penasaran dan kekhawatiran. Rumah Guntur terletak di sebuah gang sempit di pinggiran kota. Setelah beberapa menit mencari, mereka menemukan rumah dengan cat yang mulai pudar dan pintu yang sedikit terbuka. Ketika mereka mendekat, pemandangan yang mereka lihat membuat hati mereka terenyuh. Guntur duduk di depan pintu rumahnya, menutup kedua telinganya dengan tangan. Wajahnya tampak pucat dan matanya kosong. Dari dalam rumah terdengar suara pertengkaran sengit antara seorang laki-laki dan perempuan, yang diyakini oleh Pak Sandi dan Pak Aruf adalah orang tua Guntur. Pak Sandi segera menghampiri Guntur dan berjongkok di depannya. "Guntur, ada apa ini? Kenapa kamu duduk di sini?" tanyanya dengan lembut. Guntur hanya menggelengkan kepala, tidak mampu mengeluarkan kata-kata. Pak Aruf mendekati pintu dan mencoba mengintip ke dalam rumah. Suara bentakan dan teriakan semakin jelas terdengar. "Guntur, ini tidak bisa dibiarkan. Kita di sini untuk membantu kamu," kata Pak Sandi dengan suara tenang namun tegas. Pak Sandi memberi isyarat kepada Pak Aruf untuk menunggu sejenak.
Dia mencoba menenangkan Guntur dengan lembut, memintanya untuk ikut duduk di kursi teras rumah yang sedikit berjauhan dari pintu. Setelah beberapa menit, suara pertengkaran di dalam rumah mulai mereda. Pak Sandi memutuskan untuk mengetuk pintu dan masuk ke dalam rumah. Di sana, dia melihat seorang wanita yang tampak kelelahan dan seorang pria dengan wajah merah padam karena marah. Keduanya terkejut melihat kehadiran dua guru di ambang pintu. "Maaf mengganggu. Saya Pak Sandi, guru BK dari SMA Negeri 3, dan ini Pak Aruf, guru kesiswaan," ujar Pak Sandi dengan sopan namun tegas. "Kami datang karena prihatin dengan Guntur." Orang tua Guntur tampak terdiam sejenak, lalu sang ibu mulai menangis. "Kami minta maaf, Pak. Kami sedang mengalami masalah keluarga yang berat. Kami tidak bermaksud melibatkan Guntur, tapi sepertinya dia terdampak." Pak Aruf menambahkan, "Kami ingin membantu. Guntur adalah siswa yang baik dan dia membutuhkan dukungan dari kami semua, termasuk dari pihak sekolah." Namun reaksi yang muncul tidak sesuai harapan. Sang ayah dengan nada marah berkata, "Kami tidak punya waktu untuk mengurus Guntur. Dia hanya menambah beban kami. Kami sudah memutuskan untuk mengirimnya ke panti asuhan." Pak Sandi terkejut mendengar kata-kata itu. "Mengirim Guntur ke panti asuhan bukanlah solusi, Pak. Dia butuh bimbingan dan dukungan, bukan ditinggalkan." Ibu Guntur dengan dingin bahkan tidak menatap Guntur sama sekali. "Apa untungnya punya anak kayak dia? Kerjaannya bikin masalah terus." Pak Aruf mencoba menenangkan situasi. "Kami paham situasi yang sulit, tapi tolong pertimbangkan kembali. Guntur masih punya masa depan yang bisa diperbaiki." Ayah Guntur berdiri dengan marah. "Sudah cukup. Keputusan kami sudah bulat. Kalian tidak tahu bagaimana rasanya menghadapi masalah ini setiap hari." Pak Sandi menatap mereka dengan tegas. "Kami di sini untuk membantu, bukan menghakimi. Mengirim Guntur ke panti asuhan hanya akan membuatnya merasa ditinggalkan. Kami minta kesempatan untuk membimbingnya dan mencari solusi bersama." Setelah beberapa menit yang penuh ketegangan, orang tua Guntur masih tidak peduli. Sampai nenek Guntur datang menengahi. "Biarkan saja mereka. Saya yang akan mengurus Guntur," kata nenek Guntur dengan suara pelan. "Urus saja masalah kalian sampai selesai. Guntur akan bersamaku." Pak Sandi mengangguk. "Terima kasih atas kemurahan hati nenek. Kami juga akan bekerja keras untuk membantu Guntur." Malam itu, Pak Sandi dan Pak Aruf meninggalkan rumah Guntur dengan perasaan campur aduk. Mereka tahu tantangan yang dihadapi tidaklah mudah, tapi mereka bertekad untuk tidak menyerah. Guntur yang melihat kedua gurunya pergi, merasa sedikit harapan mulai tumbuh di hatinya. Hari-hari berikutnya di sekolah menjadi titik balik bagi Guntur. Dengan bimbingan dari Pak Sandi dan dukungan dari teman-teman yang peduli, Guntur mulai menunjukkan perubahan. Dia lebih sering hadir di kelas, dan meski masih ada kenakalan di sana-sini, ada semangat baru yang terlihat dalam dirinya. Pak Sandi dan Pak Aruf terus mendampingi Guntur, memastikan dia tidak merasa sendirian. Mereka tahu perubahan besar membutuhkan waktu dan kesabaran. Tetapi dengan setiap langkah kecil yang diambil Guntur, mereka percaya bahwa masa depannya bisa diperbaiki. Cerita Guntur menjadi pelajaran bagi semua orang di sekolah itu. Bahwa di balik setiap kenakalan, ada cerita yang harus dipahami. Dan bahwa dengan dukungan yang tepat, perubahan selalu mungkin terjadi.